Halo semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Putra Bungsu Kon Seorang Player. Kita masuk di part 43. Di awal video ini kita beralih ke sisi lain istananya, ke sebuah ruangan di mana sang raja berada, yang nampaknya terkejut dengan suara pertarungan antara Raul dan juga Pisconjeri. Astaga, suara apa itu tadi? Sebenarnya, apa yang sedang terjadi sekarang? Pangeran Geralt yang bisa menebaknya pun berkata, kelihatannya, suara itu berasal dari Tuan Raul, Master dari The First Knight yang kini tengah bertarung menghadapi para pemberontak. Kalau suara dan getarannya sampai seperti ini, berarti lawan yang ia hadapi cukup tangguh. Mendengar hal itu, Kain yang tak bisa menahan rasa cemasnya pun melangkah pergi sembari membalas. Saya akan pergi dan membantu beliau. Masterku sedang bertarung sendirian di tengah istana yang dikelilingi oleh para pemberontak. Karena aku sudah berjanji untuk bekerja sama dengan The First Knight, aku tak bisa duduk diam dan membiarkannya bertarung sendirian. Bahkan jika aku mati, aku akan mati sambil berjuang bersama dengan Master. Tentu saja perkataan Kain sontak membuat Pangeran Geralt terperanjat hingga ia menarik pedangnya sembari menimpali. Tolong tunggu sebentar, Sir Kain. Aku juga ingin bertarung bersama Tuan Raul. Di saat yang sama, bersamaan dengan deras-derasnya hujan yang berhenti mengguyur kota Turium, Count Hudson yang bisa dengan mudah menahan anggota The First Knight di sana berkata, hujannya sudah berhenti. Sekarang akan lebih mudah untuk bertarung. Tapi kalau begini, tak akan masalah. Mendengar perkataannya, Jack dan Philip yang tak ingin menyerah di sana pun menggertakkan giginya berteriak, "Sia, dia terlalu kuat." Melihat tingkah mereka yang seperti itu, Count Hudson pun menutup tajam mereka menekankan, "Kalian masih berusaha melawan ya? Bodoh, kalian selalu saja begini. Hidup untuk kejayaan kesetaraan. Kalian tak bisa melakukan apapun untuk menghentikan rencana ini. Tapi akan selalu ada peluang. Seseorang sepertimu, alkemis, kau akan menjadi ancaman besar di masa depan nanti. Kurasa kau tak akan menyerah. Jadi akan lebih baik kalau kau disingkirkan sekarang juga. Ini tidak akan menyakitkan." Tepat setelah mengatakan itu, Count Hudson yang telah berdiri di depan Nakia bersiap untuk menebaskan pedangnya. Namun baru saja Count Hudson mengangkat pedangnya, tiba-tiba saja Josh melompat menerjangnya dari samping, yang membuat Count Hudson merubah arah pedangnya untuk menangkis serangannya. Pada saat itu, saat kedua pedang mereka beradu, Count Hudson yang tak menduganya menatap Josh di sana berkata, "Kau masih bisa bergerak ya? Kau cukup kuat juga. Semangat yang bagus, tapi itu sia-sia saja." Tepat setelah mengatakan itu, Count Hudson mengepaskan Josh dengan mudahnya. Ditambah lagi, di saat Josh masih terjatuh di sana, Count Hudson menghampirinya sembari menuturkan, "Sekarang aku ingat, kaulah yang mengalahkan Roy saat upacara. Kau mempermalukan nama Randall. Jadi sekarang kau akan membayarnya. Anggap saja sebuah kehormatan karena mati dengan pedangku, dasar sampah." Namun, belum sempat Count Hudson akan menghujamkan pedangnya, tiba-tiba saja ada seseorang yang muncul menahan pedangnya, yang tentu saja membuat mereka semua terkejut. Bahkan Count Hudson sendiri berkata, "Apa? Kau? Grand Paladin Mederios?" Di tengah-tengah rasa terkejutnya, Sir Mederios sendiri menatapnya membalas, "Lama tak bertemu, Sir Randall. Ini pertama kalinya kita bertemu sejak upacara hari pendirian. Aku tak menyangka akan bertemu lagi denganmu seperti ini, dengan kita yang saling menghujamkan pedang kita sesama lain." Mendengar perkataannya, Count Hudson yang kebingungan pun menimpali, "Kenapa kau ada di sini? Bukankah kau dan para ksatria sucimu itu seharusnya kembali ke perbatasan utara?" Sembari mengempaskan pedangnya, Sir Mederios melanjutkan, "Ya, kau benar. Aku sedang dalam perjalanan sampai aku menerima wahyu mengerikan dan kemudian berbalik arah."
Kon Hudson yang bertolong mundur segera menyimbangkan tubuhnya berkata, "Oh, begitu ya." Bahkan, Plank pun tak bisa memprediksi wahyunya. Sir Mederios menatapnya membalas, "Sejak awal, munculnya gelombang besar Anda di dekat perbatasan utara saja sudah aneh. Aku akan menerima wahyu kalau hal seperti itu akan terjadi." Kon Hudson menimpali, "Jadi, kau kembali ke ibu kota. Memang, hanya Grand Paladin lah yang bisa melakukannya." Alih-alih kembali menjawabnya, Sir Mederios malah bertanya pada Philip di dekatnya, "Kau pasti Philip, wakil Kapten The First Knight kan? Satria Suci sedang menuju ke sini. Kalian sebaiknya bergabung dengan mereka. Akan kuurus yang di sini." Tentu saja perkataan Sir Mederios membuat anggota The First Knight terkejut. Bahkan Kon Hudson yang merasa tertantang pun tersenyum berkata, "Hah, apa kau bisa melakukannya? Kau pasti tahu apa yang akan terjadi kalau dua orang swordmaster bertarung di tengah-tengah ibu kota kan? Pertarungan antara dua pedang aura yang sangat kuat akan menghancurkan seluruh area ini. Kalau itu yang kalian inginkan, aku sih tak masalah." Namun, belum sempat Sir Mederios menjawabnya, ada seorang lain yang muncul di belakang Kon Hudson berkata, "Tidak, bukan itu yang kami inginkan." Tentu saja, kemunculan seorang itu membuat mereka semua terkejut, karena seorang itu adalah Segrey, sang dekan akademi saat ini. Kon Hudson yang tak menduganya pun melidiknya berkata, "Segrey, kau juga kembali ke ibu kota. Kalau begini, rencana Plank memang sudah gagal." Sembari membuka tudung kepalanya, Segrey membalas, "Akulah yang gagal. Ada terlalu banyak korban jiwa, karena aku tak bisa menghentikan tragedi ini. Seperti yang kau bilang, akan ada kerusakan berat kalau dua orang Swordmaster bertarung tengah-tengah ibu kota, dan akan ada lebih banyak korban lagi. Akan semakin buruk kalau aku bergabung dengan pertarungan ini. Pertarungan ini sia-sia. Bagaimana kalau kau mundur saja dan mencobanya lagi nanti?" Mendengar perkataannya yang memang mengancamnya dengan magicnya, meskipun Kon Hudson merasa begitu kesal, ia tak punya pilihan lain selain menahan dirinya, di mana ia menjatuhkan kembali pedangnya lalu melangkah pergi dari sana sembari berkata, "Hah, begitu ya. Sebentar lagi satria lainnya akan kembali. Tak ada gunanya untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Aku sangat menghormatimu. Kau berhasil menggagalkan rencana yang hampir sempurna." Ah, tidak. Mungkin belum sepenuhnya gagal. Tentu saja, ia mengatakannya bukan tanpa alasan, karena Kon Hudson merasa jika Pisconjeri tak akan kalah dengan mudah oleh Raoul. Ternyata, seperti dugaan Kon Hudson tadi, Pisconjeri berhasil membuat Raoul tak berdaya, di mana ia terkapar tak bergerak setelah pertarungannya yang begitu sengit. Hal itu pun tentu membuat Rafael merasa khawatir. Bahkan dirinya berteriak dari dalam buku Dex miliknya, "Raoul, kau tak apa? Bangunlah, Raoul!" Pisconjeri sendiri yang begitu puas dengan keadaannya berkata, "Raoul Aston, kau rintangan yang paling menyebalkan dalam rencanaku. Kalau tak ada kau, rencana ini akan berjalan dengan lancar. Kau bekerja keras sendirian dengan pengetahuanmu yang luar biasa. Aku sangat menghormatinya. Tapi kau hanya putra bungsu dari daerah luar. Batasanmu sudah jelas. Apapun yang kau lakukan, akulah makhluk yang terus berkembang, yang terhubung dengan dunia ini. Perlawananmu itu sia-sia." Mendengar perkataannya, Rafael yang panik pun mencoba keluar dari buku Dex-nya sembari berkata, "Tunggu, Raoul, akan keluarkan kau dari sini. Hai, kenapa ini begitu lama?" Sayangnya, belum sempat Rafael belum bisa keluar dari buku Dex-nya. Pisconjeri telah lebih dulu menyerang Raoul sembari melanjutkan, "Sayang sekali, Sir Raoul. Kekaisaran akan sangat menerimamu kalau kau bukan musuh kami. Sebagai bentuk kesopanan, akan kupastikan tak ada jejak yang tertinggal. Binasalah." Seketika itu juga, sebuah ledakan yang mampu menggetarkan seisi istana pun terjadi, yang membuat Pangeran Geralt yang tengah menuju ke sana bersama dengan Kain bertanya, "Hah? Apa ini juga karena pertarungan si Raoul?"
Kain yang semakin mencemaskan Raul pun membalas. Sepertinya begitu, magic yang luar biasa pasti sudah dilepaskan. Kemudian, melihat efek serangannya yang tak menyisakan apapun, Pisconjeri tersenyum puas berkata, bahkan tak ada jejak sedetik debu pun yang tersisa. Ini lebih baik dari... Namun, tiba-tiba saja Pisconjeri menghentikan kalimatnya, di mana ia menyadari adanya seorang di belakangnya. Meski ia seketika itu juga berbalik, seseorang itu yang ternyata adalah Raul dengan secepat menghantam pipinya dengan kuat. Hingga Pisconjeri yang terkejut pun berteriak, Apa? Bagaimana bisa kau masih hidup? Kita beralih ke dekat tembok belakang istana, di mana Dalton tengah bersiap untuk melawan Sir Jose. Setelah terdiam saling berhadapan, Dalton pun bergerak menyerang lebih dulu, yang membuat Sir Jose terkejut dengan kekuatannya. Meskipun begitu, Sir Jose tak hanya tinggal diam, di mana ia segera menyerang balik, yang membuat Dalton kembali terdorong mundur ke belakang. Akan tetapi, Dalton dengan cepat kembali menerjang maju, hingga Sir Jose yang merasa diremehkan pun berteriak, "Kau, bajingan arogan! Hurrah!" Melihat pertarungan mereka, dua anggota Imperial Hounds pun berkomentar, "Hah? Dia cukup kesulitan melawan anak itu ya? Sayang sekali, pantas saja mudah sekali untuk mengambil alih kerajaannya." Marco yang juga terkesima akan pertarungan mereka berpikir, Kapten Jose mendapat gelarnya melalui keluarganya, tapi tetap saja dia seorang ahli. Sir Dalton, kau lebih kuat dari yang kubayangkan. Kemudian, jeda singkat setelah serangan beruntunya, Dalton menghela napasnya berpikir, aku banyak mengatakan omong kosong, tapi ini sulit. Dia tak mendapatkan gelarnya tanpa alasan. Aku tak bisa menyerah di sini. Aku harus menahannya di sini dan mengalihkan perhatian mereka. Saat Dalton berpikir seperti itu, Sir Jose yang begitu geram pun mengeluarkan sword auranya sembari berkata, "Sia, kau menggunakan trik bodoh padaku. Sudah selesaikah main-mainnya? Waktunya mengakhiri semua ini." Namun, tepat setelah ia mengatakan itu, tiba-tiba saja ada sebuah ledakan besar yang membuat mereka semua terkejut. Ditambah lagi, ada seorang bawahan yang berlari tergesa-gesa sembari berteriak, "Kapten, ada masalah. Satria Suci telah kembali ke ibu kota dan mengarah ke gerbang depan. Pasukan kita banyak ditempatkan di sisi yang berlawanan. Gerbang depan tak akan bertahan lama." Tentu saja teriakannya itu membuat Sir Jose merasa panik. Akan tetapi, hal itu berkebalikan dengan Marco dan juga Dalton yang tampak tersenyum lega. Karena jika itu Satria Suci, maka Paladin Mariners juga ada di sana. Kemudian, saking paniknya, bawahannya pun bertanya, Apa yang harus kita lakukan, Kapten?" Sir Jose yang sama paniknya membalas, "Kenapa kau bertanya pada aku? Serahkan saja istananya dan kaburlah. Beritahukan ini juga pada pasukan keisaran. Dan kau, bocah, kita akan menyelesaikan ini nanti. Kau beruntung." Dalton pun tersenyum menimpali, masih bisa mengoceh ya? Praktekkan saja langkahmu saat kau kabur." Dengan begitu, bersama dengan Sir Jose yang pergi dari sana, Dalton pun memandang jauh ke istana sembari berpikir, mengambil alih kembali istananya seharusnya jadi mudah sekarang setelah Satria Suci ada di sini. Tapi aku bertanya-tanya, bagaimana keadaan Raul di sana? Kita beralih kembali pada Raul yang nampaknya ada sedikit perbedaan pada matanya setelah hampir tewas di tangan Pisconjeri. Pada saat itu, Pisconjeri yang penasaran pun bertanya, "Bagaimana? Kau masih bisa bergerak? Kau orang menyebalkan tak terkenal lelah ya?" Itu tidak masalah. Aku bisa bersenang-senang denganmu sedikit lebih lama. Apa kau tak akan mengambil pedangmu? Aku akan biarkanmu mengambil... Namun, belum sempat Pisconjeri menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba saja Raul melompat menerjangnya, hingga Pisconjeri yang sempat menahannya pun langsung mengeluarkan pedang dark energinya. Beraninya kau. Sayangnya, meski seketika itu juga Pisconjeri menebaskan pedangnya,
Serangannya itu sama sekali tak bisa mengenai Raul yang dengan cepat menghindar menggunakan telekinesis pada kakinya, di mana ia merubah lintasannya di udara. Kemudian, saat Pisconjeri terkejut akan hal itu, Raul pun kembali melayangkan tinjunya, yang membuat Pisconjeri terdorong mundur, meskipun telah berusaha menahan tinjuannya. Kekuatan apa ini? Bagaimana kau masih punya kekuatan sebanyak ini? Kau hampir mati. Bagaimana? Namun, alih-alih menjawabnya, Raul malah terdiam tak mengatakan apapun, yang membuat Pisconjeri semakin jengkel hingga langsung menyerangnya secara membabi buta. Lalu, di tengah pertarungan mereka yang begitu intens, Raphael pun akhirnya bisa keluar dari buku deksnya. Akan tetapi, meski ia merasa lega karena Raul masih hidup, ada sesuatu yang membuatnya merasa aneh hingga berkata, Raul, syukurlah. Tapi, apa itu masih Raul? Kemudian, tanpa tahu jika Raphael tengah memperhatikannya, Raul pun berhasil memojokkan Pisconjeri hingga ke titik di mana Pisconjeri begitu penasaran bagaimana bisa keadaannya berbalik seperti itu. Bajingan, ini mustahil. Bagaimana kau masih memiliki kekuatan seperti itu? Bagaimana kau menjadi lebih kuat di ambang kematian? Trik macam apa yang... begitu. Aku mengerti. Aku tak pernah menyangka kalau kan ada seorang yang lain sepertiku. Kau sama sepertiku kan? Sudah kuduga ada orang lain sepertiku. Kau pasti bisa merasakan kekuatannya. Itulah kenapa kau luar biasa. Kita jenis yang sama. Si Raul, kau tahu seperti apa rasanya sensasi terhubung dengan dunia kan? Sensasi dunia memberikanmu kekuatan. Kau menjadi dunia dan dunia menjadi kau. Videonya pun diakhiri dengan mendengar perkataannya. Raul yang awalnya hanya diam saja dengan ocehannya, kini membuka mulutnya berkata, itu hanya karena singret yang tinggi.